selamat pagi. Saya kembali ke Jogja hari ini dan ini lagi berada di Plengkung Wijilan ya. Plengkung Wijilan ini adalah salah satu bagian dari bangunan benteng Keraton Yogyakarta yang saat ini sedang direvitalisasi atau dibangun kembali. Dan saat ini saya mau jalan kaki kembali menyusuri benteng Keraton Jogja ya. Nah, saya mulai dari sini. Ini adalah Plengkung Wijilan. Plengkung Wijilan ini kayak gapura gitu ya. Nah, ini jalan orangnya lewat sini. Nah, saya coba berjalan menyusuri tembok benteng keraton yang saat ini sedang dalam proses revitalisasi ya, atau pembangunan kembali. Nah, ini kawasan Gudeg Wijilan, sentra Gudeg Wijilan. Nah, saya masuk lewat jalan sini, jalan Kenaikan, dan ini dia. Nah, ini adalah tembok keraton yang sudah direvitalisasi. Beberapa waktu lalu, lebih dari setahun ya, saya sudah membuat video progres pembangunan tembok keraton. Saya menyusuri dari arah sana, dan sekarang saya coba menyusuri lagi dari arah sebaliknya, yaitu dari jalan dari Plengkung Wijilan. Kita jalan terus ya. Ini namanya Jalan Kenekan, kalau bahasa Jawanya Kenekan. Jalan Kenekan, Kelurahan Panembahan ya. Kelurahan Keraton apa Kelurahan Panembahan nih. Nah, ini sudah rapi ya. Yang sebelah sini, sisi sini sudah jadi, sudah selesai. Tinggal yang arah sana. Nah, ini di sini nih pemukiman warga. Dulu sebelum tembok ini dibangun kembali, ini adalah perumahan-perumahan warga ya. Perumahan-perumahan warga yang kemudian dipindahkan, diminta untuk pindah, kemudian di lahan keraton ini kemudian dibangun lagi untuk benteng. Kita jalan terus ke sana ya. Dulu sebelum ada tembok ini pemukiman warganya cukup padat ya di sini. Jadi ada depan nih, perumahan di sini sama di sini ada depan. Sekarang dengan ada tembok ini, jadi rumah-rumah di sini menghadap tembok. Nah, kita jalan ke sana lagi ya. Nah, di ujung sana itu apa namanya, bastion ya. Bastion itu sudut benteng. Seperti sejarah yang ada, benteng keraton ini dibuat tentu saja ya seperti halnya kerajaan-kerajaan di masa lalu. Pembangunan benteng ini ditujukan untuk pembatas wilayah Keraton Kesultanan Yogyakarta, dan juga sebagai benteng penahan dari serangan musuh tentunya. Nah, ini tembok benteng yang sudah dibangun, direvitalisasi. Nah, ini bangunan bastionnya. Cuman nggak boleh naik, ada tulisan larangan. Mana cagar budaya dilarang naik. Nah, itu bastion. Saya pernah mengambil videonya juga dari arah sini, dari arah sebaliknya. Ayo kita lanjutin lagi ke sana ya. Ini, oh ya, tembok benteng keraton ini. Loh, Pak. Oh, enggak.
Itu dinamakan Baluwarti ya, tembok Baluwarti ya. Tembok Baluwarti ini memiliki pelafalan ya, atau memiliki penyebutan yang sama dengan kata baluarte, bahasa Portugis, dari bahasa Portugis baluarte yang artinya adalah benteng. Gimana ya penyebutannya ya, koreksi kalau salah. Baluarte ini dari bahasa Portugis, tapi memang ada yang menyebut tembok Baluwarti ini merupakan serapan ya dari bahasa Portugis yang bernama apa? Serapan dari bahasa Portugis baluarte yang artinya memang benteng. Saya sambil jalan pagi ya. Ini tembok benteng Keraton Jogja ini, saya sudah pernah membuat videonya dari arah sana, dari arah jalan yang ujung sana ke arah sebaliknya, ke arah sini. Nah, karena sudah ada progres ke arah lebih jauh ke sana, maka coba saya buatkan video lagi ya sambil jalan pagi. Ini jalan Sawo Jajar, masuk sini jalan Sawo Jajar. Oh iya, pembangunan benteng Keraton Yogyakarta ini dibangun sejak masa Pangeran Mangkubumi ya, atau masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sultan Hamengkubuwono yang pertama, benteng ini sudah dibangun. Pembangunan benteng keraton ini sebagai jawabannya, bukan sebagai jawabannya, apa ya, sebagai reaksi atas pembangunan benteng di seberang Keraton Yogyakarta yang di depan sana, yang saat ini menjadi benteng Vredenburg. Itu yang dibangun oleh Portugis ya, VOC. Ini namanya Jalan Suryo Mentaraman. Ini namanya Jalan Suryo Mentaraman. Kalau belok sana Jalan Mangunagaran Kidul. Oh, sini Mangunagaran. Sana Mangunagaran Wetan. Ini Mangunagaran Kidul. Ini Suryo Mentaraman. Beda-beda ya. Tiap ruas jalan. Oke, kita lanjut. Jadi benteng ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Nanti kita cek ya tahunnya tahun berapa, sebagai reaksi atas pembangunan benteng oleh VOC di yang berhadapan dengan wilayah keraton di depan sana. Kalau teman-teman orang Jogja atau yang sering ke Jogja pasti tahu kan benteng Vredenburg itu di 0 km. Enggak Pak? 0 km di seberang. Nah, ini rumah-rumah duduk yang berhadapan dengan benteng. Ya, wilayah sini setelah dibangun benteng ini memang menjadi lebih rapi ya. Tidak lagi pemukiman berhadapan, lebih rapi dan estetik istilahnya kalau kata anak sekarang. Karena ini benteng keratonnya sudah dibangun dan kemudian di depan ada sisa taman, ada sisa lahan ini kemudian ditanami rumput. Mungkin lebih bagus lagi kalau dikasih lampu-lampu sorot ya. Usul aja nih, biar lebih bagus lagi kalau malam hari. Nah, kita lanjut lagi ke sana. Progres pembangunan
apa bentengnya seperti apa, kita lihat. Nah. Oke, dikit lagi. Oh ya, tembok Baluarti ini waktu itu pernah hancur, sebentar ya, sembari saya cek. Pernah hancur beberapa bagian yang kemudian jadi pemukiman, dan itu yang membuat kemudian di masa belum lama ini tembok Baluarti itu direvitalisasi ya, dibangun kembali. Dan saya cek, saya cari contekan dulu nih sambil jalan nih. Oh iya, betul. Nah ini ya, bangunan benteng ini, revitalisasi benteng ini selebar 5 meter ya. Lebar rata-ratanya 5 meter, yang terdiri atas dua lapis yang untuk bagian luar dan dalam, yang diantaranya terdapat margi Injil. Tapi nggak tahu margi Injilnya itu yang mana ya. Nah ini bangunan benteng keratonnya ini terpotong di sini untuk jalan. Nah ini terpotong di sini untuk jalan. Ini jalan apa nih? Surya Mentaraman ya. Nah kita lanjut ke sana, Kampung Mantrigawen. Saya pernah membuat video start dari sini ke sana. Nah sekarang saya mulai lagi dari sini ke arah sana. Ini Jalan Madyo Suro. Oke, nih ini yang bagian yang sedang masih proses pembangunan. Kita coba jalan ke sana ya. Lagi tanamin rumput dan lagi disiramin biar subur. Kita lanjut lagi jalan ke sana. Jadi lebar tembok keraton ini berkisar rata-rata 5 meter. Nah benteng-benteng, bangunan benteng ini tadinya sebagian tuh hancur, karena itulah dibangun kembali, direvitalisasi. Hancurnya kenapa? Itu kalau dari sejarah literatur beberapa sumber. Nah, sebentar, ini Jalan Mantrigawen Kidul. Nah, yuk kita kembali lagi. Berdasarkan sejarah, benteng-benteng, bangunan benteng Keraton Jogja ini sempat hancur itu saat peristiwa Geger Sepehi pada tanggal 20 Juni 1812. Geger Sepehi itu adalah peristiwa di mana saat tentara Inggris datang berusaha menguasai Jawa, tanah Jawa ya, dengan menyerang Keraton Jogja. Ini saya sambil lihatkan ya, rumah-rumah di seberang tembok keraton yang sedang direvitalisasi. Wah ini luas banget rumahnya. Itu Geger Sepehi. Kemudian ada lagi peristiwa yang membuat beberapa bangunan tembok keraton hancur. Nah ini saya lihatkan ya, tembok keraton yang baru dibangun nih, belum dicat, baru selesai. Nah ini baru masih dalam pengerjaannya. Bentuknya sama, tebal ya, 5 meter, lebarnya 5 meter, jadi tebal sekali gitu, kokoh. Memang rencananya memang untuk dikembalikan seperti bentuknya semula. Oke, kembali lagi. Dulu hancur itu karena peristiwa Geger Sepehi ya, pada tanggal 20 Juni 1812. Itu peristiwa di mana tentara Inggris datang berusaha menduduki
tanah Jawa dengan menyerang Keraton Jogja. Lalu ada lagi peristiwa yang membuat beberapa bagian tembok benteng ini hancur, yaitu peristiwa apa ya? Gempa bumi mungkin ya. Ini kalau di sini disebutkan pasca gempa bumi tahun 1867 itu ada gempa bumi, dan setelah itu membuat bekas bangunan tembok keraton yang hancur itu kemudian maksudnya tertutup oleh pemukiman. Jadi akhirnya dihuni gitu loh oleh warga. Nah, setelah gempa yang merusak Jogja di tahun 1867 itu, pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 ya, karena rasa kemanusiaan. Nah, kalau ini sepertinya bangunan ini bagian sini belum selesai nih. Nah, bagian sini masih belum selesai, entah kenapa belum selesai. Ini saya tunjukkan bagaimana tebalnya tembok keraton tuh. Jadi tembok keraton dibangun kiri dan kanan. Nah, di dalam ruang ini ada rongga, itu diuruk dengan tanah dan batu mungkin ya, sehingga kuat. Dua sisinya ini lihat tuh, ada cor-coran yang saling mengikat. Ini nggak tahu kenapa belum jadi, tapi kiri sebelahnya udah jadi. Atau mungkin ini sengaja buat jalan keluar masuk, mungkin pekerja bangunan, kita belum tahu. Nah, ini proses ini masih berlangsung di sini. Pak, proses pembangunan tembok benteng keraton ini memang memakan waktu yang cukup lama ya. Ini jalan Namburan Lor, memakan waktu yang cukup lama, sudah 2 tahunan kalau nggak salah. Saya sudah berkali-kali kesini menyusuri ini, masih belum jadi juga. Sudah, padahal saya ke Jogja itu berapa bulan sekali dan mungkin setahun sekali. Nah, jadi yang bagian sini belum jadi, yang bertahap ya, karena pembangunan benteng ini tentu membutuhkan anggaran yang besar, sangat besar bahkan. Nah, ini masih proses ke sana. Kita lanjutin ya sampai sana. Iya, kembali lagi ke sejarah benteng keraton Yogyakarta itu hancur. Ini lagi nih. Ini termasuk bangunan baru ya, cuman karena mungkin sudah lama, ini termasuk yang bangunan bagian dari yang direvitalisasi ya. Cuman karena lama belum di plester semen, jadinya batu batanya berlumut, jadi terkesan ini bangunan lama. Tapi nanti semua tentu akan di plester, kemudian di cat ya. Itu kita lanjut ke sana. Oke, kita lanjutkan jalan kaki. Oke, kemudian tadi setelah peristiwa gempa yang merusak tadi tahun 1867 ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 didasari atau didorong rasa kemanusiaan, memperkenankan para abdi dalam untuk menempati tempat terbuka di sisi-sisi benteng yang hancur ya akibat gempa, termasuk reruntuhan di Taman Sari. Ini adalah batu bata yang dibuat oleh batu bata yang akan dipergunakan untuk membangun benteng. Nah, tadi kembali lagi, maaf jadi loncat-loncat ya ceritanya. Jadi setelah gempa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 memperkenankan para abdi dalam untuk menempati sisi-sisi benteng yang terbuka tadi yang hancur. Nah,
menampung para abdi dalam dan warga yang ketakutan dan mencari perlindungan di sisi dalam benteng. Nah, sejak itulah Benteng Keraton menjadi saksi bisu bagi perkembangan kota Jogja, walaupun pembangunannya tertutup sebagian oleh pemukiman. Nah, jadi ini dulu yang bangunan benteng yang hancur itu, kemudian atas izin Sultan kemudian menjadi pemukiman warga, bukan warga yang ketakutan, mereka ingin tinggal tidak jauh gitu ya dari Keraton Jogja, juga para abdi dalam. Nah, ini masih proses pembangunan. Nah, itulah kenapa sempat bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun, bekas reruntuhan tembok keraton itu kemudian jadi pemukiman warga kembali. Nah, beberapa tahun belakangan ini pemukiman warga yang menempati, nah ini di sana pemukiman warga yang menempati. Nah, kita lanjut ya. Ini ujung bastion sisi selatan ya, selatan. Pokoknya saya dari arah sana ya. Nah, ini ujung bastion. Nah, ini saya menyusuri ke arah sana lagi ya. Lanjut. Ini saya benar-benar jalan menyusuri tembok keraton, benar-benar ini. Nah, kalau ini sepertinya tembok lama ya. Ini tembok yang masih lama. Kalau tadi yang bangunan baru dibangun, nah ini yang tembok lama, tapi semenannya dikepras lagi tuh. Jadi semenannya dikupas lagi untuk kemudian nanti diperbarui. Nah, ini bangunan lama ini yang bangunan lama yang tidak hancur waktu gempa. Nah, ini bangunan lama, tembok benteng lamanya. Lihat semenannya dikupas lagi, mungkin nanti akan diplester lagi biar lebih rapi. Nah, ini benteng yang lama, sisa benteng lama nih, sepertinya ya. Bukan sepertinya, sepertinya iya. Karena lihat dari batu batanya dia lebih panjang dan lebar. Bukan jenis batu bata yang baru ya, lebih panjang dan lebar. Nah, ini dikupas. Kalau bukan bangunan lama ngapain juga dikupas kan semenannya. Nah, ini yang bagian bangunan lama. Kalau dilihat dari bentuk bentengnya, yang bangunan lama itu tiang-tiangnya ini tidak terlalu lebar ya. Kalau yang bangunan baru tadi lebih lebar, mungkin nanti akan disamain ya dengan yang baru, tidak terlalu lebar ya. Nah, ini yang bangunan lamanya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi upaya revitalisasi Benteng Keraton Jogja ini dilakukan dengan tujuan, karena memang Keraton Jogja itu menjadi bagian dari sumbu filosofi ya, sumbu filosofi Jogja yang ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah, upaya revitalisasi ini dilakukan sesuai dengan Perwali Peraturan Wali Kota Jogja nomor 118 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang kota Jogja tahun 2021-2041. Nah, sejak Perwali keluar itulah maka revitalisasi tembok Benteng Keraton dilakukan ya. Banyak, saya beberapa kali di Jogja 2022 sudah mulai dibangun, tapi waktu itu baru
pembebasan lahannya dulu, lahan-lahan bekas tembok keratonnya itu warganya direlokasi dulu kemudian. Nah ini yang tembok lamanya. Nah tembok lamanya ini yang bagian dalamnya ini tidak tinggi ya, nggak sama ya. Kalau yang di sisi sana, sisi yang baru dibangun itu, tembok bagian luar dan tembok bagian dalamnya itu sama tingginya. Kalau yang di sini itu tidak sama. Nah ini dia. Yuk kita lanjut lagi jalan. Nah ini jalan gamelan. Oh jalan gamelan sana nih. Nah ini kita teruskan sampai situ ya. Nah dalam proses revitalisasi ini Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jogja juga melakukan pengecekan kembali status tanah yang ditempati serta perjanjian hak dan kewajibannya. Warga terdampak dari revitalisasi ini disebutkan di sini mendapatkan uang berbunga yang diberikan dari pihak keraton. Maksudnya uang kerohiman kali ya, untuk mereka yang dipindahkan, karena memang tanah bekas benteng yang bagian yang hancur yang kemudian menjadi pemukiman warga itu memang tanah milik Keraton Jogja. Dan dalam proses revitalisasi ini memang kemudian warga-warga yang sudah menempati puluhan tahun itu kemudian diminta untuk pindah ya, karena memang awalnya memang itu adalah tanah Keraton Jogja bekas reruntuhan tembok benteng keraton. Yang tadi saya sampaikan sejarahnya adalah karena hancur karena gempa bumi, kemudian warga dan abdi dalam butuh tempat tinggal, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 pada saat itu memperbolehkan ya, mengizinkan warga untuk tinggal di bekas tempat reruntuhan benteng atas dasar kemanusiaan. Itu sedikit kisah sejarah ya tentang tembok benteng Keraton Jogja. Tentu saya nggak bisa menceritakan lebih detail lagi sejarahnya seperti apa. Saya sekedar membaca secara garis besar aja dari berbagai sumber. Sejarah pembangunan benteng ini dan kenapa revitalisasi dilakukan. Demikian. Kita lanjutkan sedikit lagi jalan kaki saya pagi ini di kota Jogja untuk melihat ya progres pembangunan. Pak ngomong apa tuh? Nah ini selesai sampai di sini. Oke. Ini masih yang tembok lama ya. Ini tembok lama tuh yang baru ini tembok benteng yang masih bertahan, yang masih ada bagian dalamnya lebih pendek ya dari lapisan luarnya. Nanti mungkin tentu akan disamakan. Oke. Sampai di sini dulu. Video saya kali ini, saya akan kembali lagi jalan kaki pagi menuju ke sana. Sampai di sini dulu video saya kali ini.
semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu ya sedikit sejarah tentang pembangunan tembok benteng keraton. Tembok bentengnya tentu masih terus ke sana ya, mengelilingi ya, tapi karena ini sudah jalan, saya berhenti sampai di sini saja. Ini jalan apa ini? Sebentar. Jalan Langenarjan. Langenarjan Kidul, Jalan Langenarjan Kidul. Nah, itu juga udah pelengkung lagi. Ini kalau nggak salah pelengkung Gading ya, saya nggak tahu, lupa. Oke, oh ya, sedikit menambahkan bahwa wilayah yang berada di dalam benteng ini, kalau dalam bahasa Jogja namanya Jeron Beteng atau dalam wilayah dalam benteng, Jeron Beteng ya, yang memang dulu yang tinggal di dalam area benteng ini merupakan kerabat sultan atau para abdi dalam kerajaan atau keraton Yogyakarta. Demikian teman-teman, saya rasa cukup sampai sini karena baterainya kayaknya udah mau habis. Baterai videonya udah mau habis. Sampai di sini dulu video kali ini. Saya mau melanjutkan jogging jalan pagi ini di kota Jogja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menghargai sejarah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuh, nih.